Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang inovasi pendidikan dan modernisasi. Nah, inovasi dan modernisasi adalah proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional atau yang belum modern ke masyarakat yang lebih maju. Nah, contohnya untuk inovasi dan modernisasi tentang kemajuan pendidikan dan teknologi. Nah, kita tidak pernah menyangka bahwasannya Indonesia akan terkena wabah yang sangat bahaya, yaitu COVID ya atau pandemi, di mana semua proses pembelajarannya itu dilaksanakan secara daring dengan menggunakan kemajuan teknologi. Nah, jadi siswa dapat belajar di rumah bahkan di mana saja. Nah, contoh yang lain, misalnya dulu itu tidak ada buku e-book. Nah, buku itu harus beli di toko buku. Nah, tapi sekarang teknologi sudah canggih. Nah, buku itu bisa kita dapatkan dari handphone atau gadget yang kita miliki. Ya, kita bisa download e-booknya atau juga kita bisa mendapatkan referensi lain dari beberapa artikel, ya, artikel jurnal. Lalu modernisasi yang lain atau kemajuan yang lain di bidang transportasi atau kendaraan. Ya, dulu kalau mau naik kereta ya kita harus datang ke stasiun, tapi sekarang sudah modern dan sudah canggih. Untuk memesan tiket kereta ya tidak perlu kita langsung datang ke sana, bisa kita pesan dulu di rumah. Nah, datang ke sana kita tinggal masuk, atau misalnya kita mau booking hotel. Nah, untuk booking hotel dan mencari-cari hotel yang bagus misalnya, itu cukup menggunakan aplikasi atau gadget yang kita miliki. Lalu kemajuan yang lain, dari segi rumah, pembangunan rumah. Mungkin zaman dulu model rumah hanya tok begitu saja, tapi sekarang model rumah sudah banyak dan kita sudah bisa mencari model-model rumah yang kita inginkan. Nah, selanjutnya perubahan sosial yang lain yaitu dari segi pakaian, dari segi fashion atau rambut. Nah, dulu mungkin dulu itu model rambut hanya satu, tapi sekarang banyak sekali variasi model rambut. Nah, sekarang itu yang rambutnya keriting aja bahkan bisa menjadi lurus. Kalau dulu nggak bisa ya, kalau rambutnya sudah keriting bawaan ya keriting gitu. Tapi sekarang dengan kemajuan zaman dan teknologi ya, nah rambut bisa lurus yang tadinya keriting atau keribu. Nah, rambut misalkan yang banyak ubannya ingin diwarnai menjadi warna pink, orange dan sebagainya bisa. Lalu sekarang macam-macam rambut itu banyak sekali ya. Ada yang di highlight gitu ya, banyak. Tinggal disesuaikan saja dengan keinginan kalian semua. Nah, lalu di sini ada beberapa karakteristik dari modernisasi. Nah, modernisasi ini sikapnya sangat terbuka terhadap pengalaman yang baru atau terhadap hal-hal yang baru. Lalu yang kedua, selalu siap menghadapi perubahan sosial. Nah, yang selanjutnya berpandangan sangat luas. Dan seterusnya itu mempunyai dorongan ingin tahu yang kuat. Nah, berorientasi pada masa sekarang dan masa yang akan datang dan masa yang lampau. Nah, jadi karakteristik dari modernisasi ini kita juga tidak melupakan tradisi yang lama atau yang terdahulu. Nah, yang terdahulu itu dijadikan pelajaran untuk kita, bahwasanya yang dulu itu bukannya tidak baik, tetapi dijadikan perubahan atau ke arah yang jauh lebih baik.
Lalu di sini ada proses inovasi. Nah, proses inovasi ini sendiri adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi, mulai individu itu sendiri sadar atau tidak adanya inovasi sampai menerapkan inovasi tersebut. Nah, misalnya kalian menjadi ketua hima atau menjadi seorang presma. Nah, menjadi ketua hima atau ketua presma itu kan pasti memiliki kebaharuan, memiliki inovasi yang terbaru. Mau dibawa kemana ini hima untuk menjadi ke arah yang lebih baik. Nah, perubahan tersebut itu dapat kita implementasikan apabila memang sudah oke. Dan inovasi ini juga sewaktu-waktu dapat berubah. Misalnya ada pergantian. Nah, setelah pergantian itu misalkan ingin ke arah yang lebih baik lagi. Jadi inovasi ini terus akan berkembang, jadi tidak stuck di situ. Lalu di sini ada tahap proses inovasi. Proses inovasi pendidikan mempunyai 4 tahapan, di antaranya penemuan. Ya, kita menemukan terlebih dahulu, ya. Di sini ada meliputi penemuan-penemuan tentang sesuatu hal yang baru, biasanya merupakan adaptasi dari yang telah ada. Nah, misalkan kita sudah menemukan sesuatu hal yang baru, bisa juga ada yang sudah ada tapi mau kita kembangkan gitu, menjadi sesuatu hal yang baru. Nah, itu yang kedua itu mengembangkan, ya. Nah, pengembangan ini adalah prosesnya pembaharuan, biasanya harus mengalami suatu pengembangan sebelum ia masuk ke dimensi skala besar. Nah, setelah kita menemukan sesuatu hal yang baru, lalu atau tidak mesti harus temuan baru ya, adapun yang sudah atau ada itu dapat kita kembangkan. Nah, dapat kita kembangkan lagi, dapat kita improvisasi. Nah, setelah kita kembangkan, lalu coba kita sebarkan. Nah, ketika kita sebarkan, bagaimana respon masyarakat atau respon siswa kita? Mereka dapat menerima enggak hasil inovasi kita? Nah, jika misalnya siswa itu dapat menerima atau masyarakat dapat menerima hasil inovasi kita, yang terakhir itu ada penyerapan. Nah, setelah penyerapan ada implementasi dan penerapan. Nah, di sini ada strategi inovasi, ya. Strategi inovasi pendidikan menurut Syafarudin tahun 2015 merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan dan efektivitas perubahan sosial tergantung ketepatan penggunaan strategi. Untuk dapat memilih suatu strategi yang tepat bukanlah suatu hal yang mudah. Hal ini dikarenakan suatu strategi pendidikan memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Juga karena sebenarnya strategi pendidikan itu terletak pada keberlanjutan dari tingkat yang paling lemah atau sedikit tekanan paksaan dari luar ke arah paling banyak atau kuat. Lalu di sini ada menurut Safarudin tahun 2015 yang mendefinisikan strategi sebagai suatu tahapan dalam kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan inovasi pendidikan. Pola strategi yang biasanya digunakan adalah desain kesadaran dan perhatian, evaluasi, percobaan, adapun beberapa strategi pendidikan. Nah, jadi untuk kita atau kita ingin mencapai sesuatu itu pasti ada strategi, ada tahapan yang harus kita tempuh ya. Nah, contoh misalnya di sini strateginya.
Nah, strategi yang akan kalian lakukan itu apa sih untuk menunjang atau untuk keberhasilan inovasi yang sudah Anda lakukan atau yang sedang Anda rancang? Nah, misalnya Anda memiliki kebaharuan atau inovasi yang terbaru, misalnya setelah menganalisis metode PBL. Nah, ternyata metode PBL ini memiliki kelemahan dan kekurangannya. Mau saya gali lagi nih lebih dalam, mau saya improvisasi, mau saya perbaharui menjadi lebih baik model PBL ini. Nah, itu juga sangat bisa ya. Jadi harus dilihat dulu ya, apa nih yang mau kita analisis. Nah, kita mau menemukan suatu hal apa atau mau membuat kebaharuan apa ya. Nah, di sini ada strategi fasilitatif. Strategi fasilitatif ini akan dapat dilaksanakan dengan tepat jika diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Ya. Nah, jadi misalnya sekarang teman-teman sudah belajar tentang model-model pembelajaran. Nah, dari sekian banyak model pembelajaran itu dapat diperbaharui oleh teman-teman sekalian ya, atau teman-teman mau membuat singkatan dari model pembelajaran yang itu diciptakan oleh teman-teman. Nah, tapi itu harus melalui tahapan ya. Nah, sebelum itu diimplementasikan harus dianalisis dulu, harus dikaji lagi. Lalu masyarakat bagaimana? Menerima tidak modelnya? Nah, model itu bisa digunakan secara permanen, bisa juga enggak, sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau siswa. Nah, di sini yang pertama ada strategi fasilitatif dapat digunakan dengan tepat jika dilaksanakan dengan disertai program yang menimbulkan kesadaran pada klien atas tersedianya fasilitas atau tenaga bantuan yang dibutuhkan ya. Untuk fasilitas ini ada banyak ya. Yang kedua ada strategi fasilitatif tepat juga digunakan sebagai komposisi motivasi yang rendah terhadap usaha perubahan sosial. Menyediakan berbagai fasilitas akan sangat bermanfaat bagi usaha perbaikan sosial kita. Lalu berikutnya penggunaan strategi fasilitatif dapat juga dengan cara menciptakan peran yang baru dalam masyarakat jika ternyata peran yang sudah ada di masyarakat tidak sesuai dengan pengguna sumber atau fasilitas yang diperlukan. Nah, jadi memang harus seimbang ya, ketika kita memiliki inovasi harus disertai juga dengan fasilitas. Nah, tapi saya yakin guru yang profesional itu juga dapat menggunakan fasilitas yang ada di sekolah dengan sebaik mungkin. Misalnya di sekolah tersebut tidak ada infokus untuk menunjang pembelajaran. Nah, tapi kan guru bisa menggunakan atau bisa dengan cara lain agar tetap proses pembelajaran itu berjalan, tapi kan tidak mengurangi rasa kita dalam terus menggali potensi yang ada dalam diri kita untuk terus berinovasi, gitu ya. Jadi gunakanlah fasilitas yang ada di sekolah sesuai dengan kebutuhan Anda ketika Anda mengajar.
Lalu di sini ada strategi pendidikan. Strategi pendidikan dapat digunakan secara tepat dalam kondisi dan situasi sebagai berikut. Apabila perubahan sosial yang diinginkan tidak harus terjadi dalam waktu yang singkat atau tidak ingin segera cepat berubah. Lalu apabila sasaran perubahan klien atau siswa ya belum memiliki keterampilan atau pengetahuan tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan program perubahan sosial. Apabila menurut pemikiran akan terjadi penolakan yang kuat oleh klien terhadap perubahan yang diharapkan. Apabila dikehendaki perubahan yang sifatnya mendasar dari pola tingkah laku yang sudah ada ke tingkah laku yang baru. Apabila alasan atau latar belakang perlunya perubahan telah diketahui dan dimengerti atas dasar sudut pandang siswa atau klien sendiri, serta diperlukan adanya kontrol dari siswa atau klien. Nah, strategi pendidikan itu contohnya misalnya ya, kita sudah membuat inovasi atau misalkan model pembelajaran yang inovatif gitu ya, tetapi kita lihat juga nih ketika sudah diterapkan masyarakat itu bisa menerima atau enggak, atau siswa itu bisa menerima atau enggak dengan adanya model pembelajaran baru atau strategi pembelajaran baru. Atau misalnya nih ada aplikasi untuk check up misalnya. Nah, jadi kalau masyarakat mau check up itu nggak perlu ke dokter atau ke puskesmas, cukup misalnya konsultasi via Halodoc. Nah, itu bagaimana? Harus kita analisis lagi. Dapat diterima tidak oleh masyarakat, kalangan masyarakat. Nah, kalau misalnya bisa diterima ya berarti kita terus bisa menggunakan aplikasi tersebut. Tapi kalau misalnya pihak masyarakat itu tidak suka, nah berarti kan harus dikaji lagi. Lalu di sini ada strategi bujukan. Berhasil atau tidaknya suatu strategi dipengaruhi dari beberapa hal. Yang pertama dari strategi bujukan yang tepat digunakan bila sasaran perubahan tidak berpartisipasi dalam proses perubahan sosial, berada pada tahap legitimasi dalam pengambilan keputusan, menerima atau menolak perubahan sosial, dan diajak mengalokasikan sumber penunjang. Lalu di sini ada strategi paksaan ya. Jadi kalau contoh dari strategi paksaan ini ya, kamu mau tidak mau ya harus menggunakan aplikasi. Contoh misalnya ada aplikasi Gojek. Nah, di mana aplikasi Gojek itu sebetulnya sangat memudahkan masyarakat dalam memesan atau dalam kegiatan sosial sehari-hari ya. Tapi kita lihat lagi dari sisi lain. Nah, bagaimana jika ada kalangan masyarakat yang tidak bisa menggunakan kecanggihan teknologi. Nah, jadi kan itu juga dituntut ya, dipaksa kita harus bisa gitu, supaya kita tidak tertinggal. Mau tidak mau ya kita harus bisa. Lalu di sini ada inovasi dalam bidang ketenagaan kependidikan. Tenaga kependidikan yaitu anggota masyarakat yang diangkat dan mengabdi untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Anggota tenaga kependidikan di antaranya yaitu Kepala Satuan Pendidikan, Wakil Kepala Urusan, Pustakawan, Laboran, dan Tata Usaha.
Pendidik yaitu tenaga kependidikan yang mempunyai partisipasi dalam terselenggaranya suatu pendidikan dan bertugas khusus dalam profesi pendidik. Sebutan pendidik tergantung dengan bidang yang dimilikinya. Nah, bedanya pendidik dan tenaga pendidik adalah dua profesi yang sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan, sekalipun di lingkungan keduanya yang berbeda. Hal ini dapat kita lihat dari pengertian keduanya yang tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Misalnya kalian memiliki sekolah. Nah, di sekolah itu membutuhkan sebagai administrator atau operator sekolah. Nah, untuk operator itu atau untuk staf dan TU bisa mengangkat dari masyarakat di lingkungan kita setempat. Nah, kalau pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widya suara, tutor, instruktur, dan fasilitator. Lalu di sini ada esensi dan jenis tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Guru sebagai tenaga pendidik menjalankan tugasnya yang bersifat multiperan. Ya, tentu ya, kita atau kalian semua yang menjadi calon guru harus multiperan, apalagi guru sekolah dasar. Semua harus bisa, dari hal kecil, dari hal menyanyi harus bisa nyanyi ya, lalu harus paham di semua bidang mata pelajaran ya. Nah, lalu di sini ada menurut Jamaah tahun 2006, pendidik mempunyai peranan diantaranya adalah sebagai korektor, inspirator, informator, organisator, motivator, inisiator, fasilitator, pembimbing, dan sebagainya. Ya, tentu ya. Jadi tugas guru itu tidak hanya menyampaikan materi, tidak hanya menyampaikan informasi atau ilmu yang kita miliki, tapi kita juga di sini adalah sebagai inspirator, sebagai motivasi, sebagai pengarah, pembimbing. Jadi menjadi guru itu memang tugasnya banyak dan menurut saya tidak mudah ya, karena kita itu berperannya banyak, bisa menjadi ustazah, bisa menjadi ustadz ya, bisa juga menjadi sang motivator, karena kita juga harus memberikan motivasi atau motivator untuk siswa kita. Kita juga harus bisa menjadi seorang inspirasi untuk siswa kita sendiri. Nah, apa saja sih hambatan di dalam inovasi pendidikan? Nah, tidak hanya hambatan di dalam dunia pendidikan ya, hambatan ketika kita belajar pun itu banyak faktornya ya, atau hambatan ketika kita malas ke sekolah atau malas mengajar juga itu ada faktor yang mempengaruhinya. Nah, di sini hambatan inovasi pendidikan itu ada 6. Yang pertama, pemikiran yang tidak tepat terhadap inovasi, adanya konflik dan motivasi yang kurang sehat, faktor penunjang yang lemah, sehingga inovasi yang dihasilkan tidak berkembang,
keuangan yang tidak terpenuhi, penolakan dari kelompok tertentu dalam berinovasi, kurang adanya hubungan antara sosial dan publikasi. Nah, ini dari 1 sampai 6 sangat berkaitan ya. Jadi ketika kita mau pergi ke sekolah, mau kita berjumpa dengan siswa kita, berarti pemikiran kita itu harus fokus ya. Nah, kalau pikiran kitanya tidak fokus, sudah pasti kita tidak akan dapat berpikir secara sehat, apalagi membuat suatu perubahan yang ke arah yang lebih baik gitu ya, karena pikirannya misalnya sedang kacau. Nah, untuk membuat sebuah inovasi atau kebaharuan itu kan kita juga memerlukan orang lain, memerlukan ahli di bidangnya. Ketika ada penolakan, nah berarti kan kita harus menjalin hubungan baik antar manusia ya, seperti yang dikatakan dalam agama itu hablum minallah dan hablum minannas. Jadi kita juga tidak hanya hablum minallahnya saja ya yang harus dijaga, tapi hablum minannasnya pun harus dijaga agar semuanya tercapai dan terpenuhi secara utuh atau secara baik. Inovasi dalam organisasi. Syarat-syarat inovasi dalam organisasi itu harus memiliki tujuan yang jelas. Ya, tidak hanya dalam organisasi. Setiap individu itu harus memiliki tujuan yang jelas ketika Anda untuk memutuskan kuliah. Nah, berarti kan harus memiliki tujuan. Tujuannya apa? Ingin misalnya menjadi mahasiswa terbaik di angkatannya, atau tujuannya misalnya ingin menjadi lulusan tercepat. Nah, lalu memiliki pembagian tugas yang jelas ya, memiliki kejelasan struktur otoritas atau kewenangan, memiliki aturan, tujuan, syarat susunan pengurus, dan aturan khusus perincian kegiatan, cara pembentukan pengurus, pola hubungan informasi. Nah, saya yakin bagi Anda semua atau mahasiswa yang aktif di organisasi pasti paham tentang syarat inovasi dalam organisasi ya. Karena syarat inovasi dalam organisasi ini pasti akan dibentuk di awal organisasi itu terbentuk gitu ya, atau misalnya ada pergantian pengurus atau pergantian ketua itu, nah si ketua itu pasti harus memiliki tujuan dia menjadi ketua itu apa sih gitu ya. Nah, setelah itu bagaimana pembagian tugas untuk para kabinetnya dan seterusnya. Lalu di sini ada faktor yang mempengaruhi sebuah organisasi ketika mengimplementasikan sebuah inovasi. Ada kultur. Nah, setiap organisasi itu sendiri memiliki karakteristik budaya, dan kebudayaan itu akan mempengaruhi bagaimana organisasi menerima inovasi, meskipun tidak selalu kebudayaan dan inovasi berbeda pada organisasi yang cocok. Lalu di sini ada life cycle. Perubahan organisasi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat perkembangan organisasi ketika pengajuan inovasi. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sperry tahun 1997, seperti halnya manusia, suatu organisasi juga mengalami siklus hidup dengan berbagai tingkatan dan perkembangan. Ya. Lalu selanjutnya ada external condition strategy plan.
Dalam pengimplementasian inovasi diperlukan suatu aspek pendukung, yaitu adanya perencanaan dan strategi yang matang yang dibuat oleh suatu organisasi. Ya, lalu yang terakhir adalah external condition. Di setiap organisasi selalu dipengaruhi oleh kondisi eksternal dalam mengaplikasikan sebuah inovasi. Sebaiknya kondisi eksternal juga dipertimbangkan karena secara tidak langsung akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jalannya inovasi sebuah organisasi. Keputusan dalam organisasi. Nah, ada rasional, ada intuisi, pengalaman, fakta, wewenang. Nah, wewenang ini dibuat oleh siapa? Wewenang ini dibuat oleh pimpinan atau di dalam organisasi ada hima atau ada ketua organisasi ya. Jenis pengambilan keputusan terprogram yaitu keputusan yang bersifat berulang-ulang. Keputusan tidak terprogram yaitu keputusan yang biasanya dikeluarkan hanya sekali. Ya, setiap ketua itu pasti memiliki keputusan. Nah, ketika mengambil keputusan itu bisa dilihat dasarnya dari rasional, intuisi, pengalaman, fakta, dan wewenang. Lalu di sini ada inovasi dalam pembelajaran. Inovasi dalam pembelajaran itu sebetulnya banyak, tapi di sini saya hanya ambil beberapa saja. Yang pertama ada pembelajaran kuantum. Quantum learning menurut De Volter dan Hernavci tahun 2011 halaman 16 kiat petunjuk strategi dalam sebuah proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Nah, jadi quantum learning ini yaitu pembelajaran di mana agar siswa itu senang dalam proses pembelajaran, tidak pusing. Quantum learning mempunyai tujuan yaitu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menciptakan proses belajar yang menyenangkan, menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan oleh otak, serta membantu meningkatkan keberhasilan hidup dan karir untuk membantu mempercepat dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran kuantum ini lebih kepada menciptakan ruang lingkup atau ruang belajar yang senyaman mungkin. Tahap persiapan dalam quantum learning itu yang pertama pengkondisian awal, penyusunan rancangan pembelajaran, pelaksanaan metode pembelajaran kuantum dan evaluasi. Ya, jadi yang pertama itu bagaimana kita mengkondisikan siswa. Nah, kita juga sebagai guru harus membuat rencana pembelajaran, lalu pelaksanaan metode pembelajaran kuantumnya seperti apa. Kita harus paham betul apa saja yang harus dipersiapkan. Nah, lalu evaluasi setelah menggunakan quantum learning ini, betul tidak siswanya itu merasa senang dalam proses pembelajaran. Lalu di sini ada pembelajaran kontekstual menurut Sumiati dan Asra tahun 2009 halaman 14. Pembelajaran kontekstual merupakan upaya guru untuk membantu siswa memahami relevansi materi pembelajaran yang dipelajarinya, yaitu dengan melakukan suatu pendekatan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan apa yang dipelajarinya di kelas. Pembelajaran kontekstual terfokus pada perkembangan ilmu, pemahaman keterampilan siswa, dan juga pemahaman kontekstual siswa tentang hubungan mata pelajaran yang dipelajari dengan dunia nyata. Nah, jadi kontekstual ini lebih kepada
guru menekankan kemampuan siswa dalam memahami pembelajaran yang dia dapatkan di dalam kelas dengan dunia nyata yang langsung dipraktekkan di dunia nyata. Karakteristik ciri khusus pembelajaran kontekstual itu yang pertama ada kerjasama, saling menunjang, menyenangkan, tidak membosankan, belajar dengan bergairah, pembelajaran terintegrasi, menggunakan berbagai sumber belajar, siswa lebih aktif, sharing dengan teman, siswa kritis, guru kreatif, dinding dan lorong penuh dengan hasil karya siswa, peta, gambar, artikel, humor, dan lain-lain. Laporan kepada orang tua bukan hanya lapor tetapi hasil karya siswa, lapor hasil praktikum, karangan siswa, dan lain-lain. Nah, jadi dari 1 sampai 9 ini berkaitan ya, di mana siswa bekerja sama dengan temannya, saling membantu, berinteraksi antara siswa satu dengan siswa yang lain, lalu di ruangan kelas itu penuh dengan hasil karya yang dibuat oleh siswa, siswa kritis, guru juga harus lebih kreatif. Nah, ketika kita akan melaporkan kepada orang tua wali, nah kita bisa memperlihatkan hasil praktik atau hasil karangan dari siswa yang dibuat. Di sini ada pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, yaitu model pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran siswa pada masalah autentik, sehingga siswa dapat menyusun pengetahuannya sendiri, menumbuh kembangkan keterampilan yang lebih tinggi dan inquiry, memandirikan siswa dan meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Problem-based learning juga merupakan salah satu bentuk inovasi dalam bidang pembelajaran. Ya, di sini lebih menekankan untuk siswa percaya pada diri sendiri. Ya, kadang ada siswa yang disuruh maju ke depan, dia tidak berani. Nah, coba menggunakan model ini. Nah, model ini itu ditekankan atau menekankan pada siswa agar mereka percaya pada diri sendirinya, ya, atau berani untuk mengungkapkan pengetahuan yang dia miliki di hadapan teman-temannya atau di hadapan kelas. Di sini ada research based learning, ya. Research based learning merupakan salah satu model yang membawa siswa menjadi aktif, student center, berarti bukan teacher center, dengan mengadakan percobaan dan penelitian, research based learning. Nah, jadi sudah jelas ya, judulnya saja research based learning, berarti melakukan percobaan, ya, research atau melakukan penelitian. Pelaksanaan research based learning ini terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir, di mana dalam kegiatan eksplorasi atau elaborasi dan konfirmasi digunakan model research based learning. Tahapannya itu yang pertama tahap pengenalan, tahap pemberian, tahap tindakan, diskusi, presentasi, dan laporan. Lalu ada inovasi manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah serangkaian proses dalam suatu kegiatan yang terorganisir
dan sistematik yang dilakukan oleh beberapa orang guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. Fungsi manajemen pendidikan adalah perencanaan, organisasi, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam manajemen pendidikan akan mengolah beberapa unsur yang terdiri dari material, match, money, method, market, need, dan information. Sedangkan proses inovasi pendidikan itu melalui tahap inisiasi, agenda, setting, dan sebagainya. Nah, jadi manajemen pendidikan ini adalah serangkaian kegiatan yang terorganisir secara sistematik yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Lalu di sini ada juga fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen itu sendiri perencanaan, ya, lalu ada pengorganisasian, lalu ada fungsi pelaksanaan, fungsi pengawasan. Ya, jadi manajemen pendidikan ini adalah sebuah perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan penilaian untuk menjadi atau agar tujuan kita tercapai. Manajemen merupakan suatu proses untuk menyelesaikan suatu pekerjaan melalui orang lain dengan menggerakkan 4 fungsi kegiatan, yaitu merencanakan, merupakan landasan perumusan strategi yang efektif. Manajemen merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan dari, oleh, dan bagi manusia. Rangkaian kegiatan yang merupakan suatu proses pengolahan dari suatu program. Kegiatan pendidikan yang sifatnya kompleks dan unik, yaitu sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan, berbeda dengan tujuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Proses pengelolaan dilakukan secara bersama oleh sekelompok orang dalam suatu wadah, sehingga kegiatannya harus dijaga agar tercipta kondisi kerja yang harmonis tanpa mengorbankan unsur manusia yang terlibat dalam kegiatan pendidikan. Proses pengelolaan dilakukan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah disepakati sebelumnya, baik secara umum maupun khusus. Dan proses pengelolaan dilakukan agar tujuannya dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu inovasi kurikulum. Kurikulum berbasis kompetensi dikembangkan untuk memberikan keahlian serta keterampilan sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing dan daya jual serta menciptakan kehidupan yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah perubahan, persaingan, dan kerumitan kehidupan sosial. Nah, jadi
inovasi kurikulum. Setiap tahun kurikulum itu selalu terjadi perubahan. Nah, kenapa terjadi perubahan kurikulum? Bukan karena kurikulum yang terdahulu itu tidak baik, ya. Nah, kenapa kurikulum itu direvisi dan diperbaharui kembali? Karena untuk mendapatkan yang terbaik gitu ya, dan disesuaikan dengan keadaan saat ini, dengan situasi Indonesia sedang terkena wabah. Dulu kurikulum itu kurikulum KTSP, lalu kurikulum K13, lalu sekarang ada kurikulum Merdeka atau portofolio. Bukan berarti yang terdahulu itu tidak baik, ya, tetapi dianalisis kembali apa yang kurang dan apa yang harus ditambah. Nah, baiknya bagaimana gitu ya. Jadi sebetulnya inovasi dalam kurikulum ini ya ingin lebih baik gitu. Menuju perubahan yang lebih baik dan bagaimana bisa memerdekakan siswa gitu. Jadi program-program sekarang itu lebih kepada merdeka belajar, artinya siswa atau kalau mahasiswa itu kan dia lebih kepada bisa merasakan kuliah di prodi lain, atau misalnya kalau untuk siswa sekolah dasar itu tadinya misalnya guru harus membuat RPP itu banyak, tebal, tapi sekarang dipermudah lagi gitu ya, jadi lebih fleksibel itu sebetulnya ya. Sebetulnya sih untuk memudahkan guru dan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran menuju ke arah yang lebih baik tentunya. Nah, baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.